Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya perkenalkan, nama saya Dwi Subianto, NIM 411901 semester 3E. Di sini saya akan memenuhi tugas metode statistika dengan dosen pengampu Wideni Fidriana SSI MSc. Di sini saya akan melaksanakan tutorial jadi menggunakan aplikasi SPSS dengan kasus selama ini para guru di sekolah menengah kejuruan SMK tatap muka dalam melaksanakan dosen pembelajaran dengan model edutainment untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh metode edutainment yang selama ini telah dilaksanakan oleh para guru di SMK tersebut terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran teknik dasar memasak, dengan asumsi bahwa rata-rata hasil belajar siswa sesuai dengan standar kompetensi minimal nilainya 80. Maka dilakukan penelitian dengan mengambil sampel secara acak sebanyak 30 siswa dengan diperoleh data hasil prestasi belajar mata pelajaran teknik dasar memasak yaitu sebagai berikut. Di sini disebutkan 30 siswa, tetapi untuk tugas ini saya diminta untuk melakukan dengan 31 sampel. 1. Laksanakan analisis uji T 1 sampel one sample t-test untuk data tersebut di atas dengan komputer program SPSS for Windows. 2. Cetaklah hasilnya printout dan gunakan untuk melakukan kegiatan sebagai berikut. A. Buatlah hipotesis 0 H0 dan hipotesis alternatif HA untuk 1. Uji dua pihak arah two-tail test. 2. Uji satu pihak arah kiri one-tail test. 3. Uji satu pihak arah kanan one-tail test. B. Ujilah hipotesis tersebut dengan taraf signifikasi 0,05 atau 5%. C. Interpretasi dan simpulkan hasil uji T satu sampel one sample t-test tersebut. Oke. Setelah kita lihat soal ini, marilah kita buka program SPSS Statistika lebih dahulu. Ini bentuk awal program SPSS statistik. Kita close. Di sini kita pilih variabel view. Untuk nama, di sini saya sudah menyiapkan data Excel hasil prestasi belajar dengan 31 sampel. Ya. Kita coba ke program lagi. Nama kita buat dengan nama prestasi. Untuk desimal dua angka di belakang koma. Oke. Untuk label kita kasih label hasil prestasi belajar. Hasil prestasi belajar. Oke, ini biarkan semua, measure kita ganti scale. Setelah itu kita ke data view. Sudah ada namanya prestasi, tinggal kita memasukkan datanya kita copy dari sini,
Berarti paste 31 data, kita jalankan analis compare means. Karena kita menggunakan one sample t-test, kita klik one sample t-test, kita klik. Jangan lupa test value, karena rata-rata 80, kita ganti dengan angka 80. Option, confidence interval persentasinya 95%. Oke, continue. Oke. Dan dengan akan muncul hasil data seperti ini. Untuk menerangkan hasil data seperti ini, saya sudah buat keterangannya di sini. Hasil data, uji dua pihak, two times, hipotesis H0 sama dengan 80, rata-rata prestasi belajar siswa mata pelajaran teknik dasar memasak 80, HA sama dengan tidak sama dengan 80. Jadi di sini rata-rata prestasi belajar siswa mata pelajaran teknik dasar memasak tidak sama dengan 80. Kaidah pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan dua cara. Satu, dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T-table. Jika T hitung lebih besar T-table, maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih kecil T-table, maka H0 diterima. Dengan cara membandingkan taraf signifikasi. Jika signifikasi lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika signifikasi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. One sample study, kita perhatikan ini hasil dari pengujian tadi. Saya akan menerangkan hasil ini. B. Interpretasi output SPSS. Pada tabel output one sample statistik menunjukkan bahwa sampel penelitian ini berjumlah N. N berarti jumlah sampel sama dengan 31 orang siswa. Rata-rata prestasi belajar siswa mata pelajaran teknik dasar memasak adalah ini min 80,5161 dengan standar deviasi simpangan bagus sebesar ini 9,72581 dan standar error of mean sebesar 1,74681. Dalam kasus ini terlihat adanya perbedaan rata-rata mean difference, yaitu sebesar ini mean difference. Ini kan titik, jadi di depannya dikasih 0,51613. Oke, yaitu rata-rata hitung mean average dikurangi rata-rata hipotesis mean teoritis, yaitu 80,5161. Ini dikurangi rata-ratanya 80 sama dengan 0,5161. Perbedaan sebesar 0,5161 ini mempunyai rank antara lower atau batas bawah sebesar min 3,0513 sampai upper batas atas 4,0836. 4,0836. Oke. Pada tabel output one sample test memuat data hasil analisis uji T1 sampel yang mana nilai dari T hitung sebesar T hitung 0,295 dengan DF degree of freedom atau derajat kebebasan sama dengan 30. 30 ini hasil dari N dikurangi 1, di mana N itu 31 kurangi 1, di mana T hitung 0,295 lebih kecil dari 2,042. 2,042 ini adalah hasil dari tabel, di mana tabelnya sudah ada di sini. Jadi sudah ada ketentuan tabelnya. Loading.
loading browse, nama loadingnya kita buka aja di sini, kita cari PDF-nya. Ini, nah ini tabel yang muncul. Ya, ini tabel, sorry agak lama, uji satu arah, di mana kita pusatkan. Nah, ini untuk 0,5, ini kan dua arah, ini 0,32,042 ini. Jadi sudah ada tabelnya. Kita kembali lagi. Jadi sudah ada tabelnya ya, 2,042. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya bahwa rata-rata prestasi belajar siswa mata pelajaran teknik dasar memasak sama dengan 80. Dengan membandingkan taraf signifikasi value dengan galatnya, jika signifikasi lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika signifikasi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Pada kasus ini terlihat bahwa signifikasi 0,770 ini signifikasi. Karena signifikasi lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan berarti HA ditolak. Artinya rata-rata prestasi belajar siswa mata pelajaran teknik dasar memasak sama dengan 80. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis UJT satu sampel, one sample test, uji dua pihak, arah total test tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil prestasi belajar siswa mata pelajaran teknik dasar memasak sama dengan 80. Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata prestasi belajar siswa mata pelajaran teknik dasar memasak sama dengan 80 diterima. Sebaliknya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil prestasi belajar siswa mata pelajaran teknik dasar memasak tidak sama dengan 80 ditolak. Untuk uji satu pihak, arah kiri, hipotesis H0 lebih dari sama dengan 80, rata-rata hasil prestasi belajar siswa mata pelajaran teknik dasar memasak lebih besar sama dengan 80. HA kurang dari 80, rata-rata hasil prestasi belajar siswa mata pelajaran teknik dasar memasak lebih kecil dari 80. Adapun kaidah pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan dua cara. Dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Dengan cara membandingkan taraf signifikasi, jika signifikasi lebih dari 0,05, maka H0 ditolak. H0 diterima. Jika signifikasi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Untuk sampel, hasilnya sama dengan yang uji dua arah, total test. Cuma untuk penarikan kesimpulannya kita berbeda. Jadi untuk interpretasi hasil output sama, ini sama. Jadi perbedaannya ini sama pada dapat output sama. Ya, jadi saya bacakan. Pada tabel output, one sample statistik menunjukkan bahwa sampel penelitian ini berjumlah N 31 orang. Rata-rata hasil prestasi belajar siswa mata pelajaran teknik dasar memasak adalah 80,5161 dengan standar deviasi simpangan baku sebesar 9,72581 dan standar error of mean sebesar 1,74681. Dalam kasus ini terlihat adanya perbedaan rata-rata mean difference, yaitu sebesar 0,51613, yaitu rata-rata itu average dikurangi rata-rata hipotesis. Sama kan? 80,5161 kurangi 80. Jadi di sini ada perbedaan sebesar 0,5161 dengan batas bawah min 3,0513, batas atas 4,086
839. Pada tabel output, one sample test memuat data hasil analis uji tes satu sampel yang mana nilai dari hitung sebesar 0,295. Bila T hitung ini dimutlakan berarti diarahkan ke kiri menjadi min. Jadi min 0,295 dengan degree of freedom atau derajat kebebasan 30, yaitu jumlah uji sampel kurang 1, di mana T hitung kurang dari T table. Jadi min 0,295 kurang dari 2,042. 2,042 tadi sudah saya jelaskan, ada tabelnya. Jadi maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya bahwa rata-rata skor prestasi siswa mata pelajaran teknik dasar masak lebih kecil dari yang diperkirakan. Dengan membandingkan taraf signifikasi p-value dengan galatnya, jika signifikasi lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika signifikasi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Pada kasus ini terlihat bahwa signifikasi 0,770 karena signifikasi lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Dan berarti HA ditolak. Artinya rata-rata prestasi siswa mata pelajaran teknik dasar memasak lebih besar dari yang diperkirakan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analis uji tes satu sampel one sample t-test tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor prestasi siswa mata pelajaran teknik dasar masak lebih kecil dari yang diperkirakan oleh peneliti. Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa skor prestasi siswa mata pelajaran teknik dasar masak lebih kecil atau tidak sama dengan 80 diterima. Sebaliknya hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata skor prestasi siswa mata pelajaran teknik dasar masak lebih besar dari 80 ditolak. Uji pihak arah kanan. Jadi hipotesis uji pihak arah kanan H0 kurang dari sama dengan 80. Rata-rata skor hasil prestasi belajar siswa mata pelajaran teknik dasar masak lebih kecil sama dengan 80. AA lebih dari 80. Rata-rata skor hasil prestasi belajar siswa mata pelajaran teknik dasar masak lebih besar dari 80. Adapun kaidah pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan dua cara. Dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika T hitung lebih besar T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih kecil T tabel, maka H0 diterima. Dengan cara membandingkan taraf signifikasi, jika signifikasi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jika signifikasi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Untuk uji one sample statisnya sama dengan yang di atas tadi. Jadi, untuk intervensi outputnya SPS-nya sama. Perbedaannya kita pada tabel output ini one sample test memuat data hasil analisis uji tes satu sampel yang mana nilai dari hitung sebesar 0,295 ini dengan degree of freedom atau derajat kebebasan 30, di mana T hitung 0,295 kurang dari 2,042, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya bahwa rata-rata skor prestasi belajar siswa mata pelajaran dasar teknik masak lebih kecil dari 80. Nah, jadi kalau lebih kecil dari 80, pada kasus ini terlihat bahwa signifikasi sebesar 0,770 di mana dalam kasus ini menggunakan uji satu pihak one time test satu pihak arah kanan one time test, maka signifikasi 0,770 dibagi 2 menjadi 0,385. Karena signifikasi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan berarti HA ditolak. Artinya rata-rata prestasi belajar siswa mata pelajaran teknik dasar masak lebih besar dari 80. Kesimpulan, berdasarkan analisis uji tes sampel one sampel t-test tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata prestasi belajar siswa mata pelajaran teknik dasar masak lebih kecil 80 atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata prestasi belajar siswa mata pelajaran teknik dasar masak lebih besar dari 80 diterima. Rata-rata prestasi belajar siswa mata pelajaran teknik dasar masak lebih kecil dari 80 ditolak. Oke. Untuk jawaban soal nomor 1 sudah saya jelaskan, dan untuk nomor 2
Di soal nomor 2, dengan kasus seorang peneliti ingin menguji efektivitas intervensi menulis ekspresi dalam upaya menurunkan tingkat depresi ringan pada mahasiswa. Untuk itu dilakukan penelitian eksperimen dengan model kuasi eksperimen menggunakan one group pretest post-test design. Penelitian ini menguji tingkat depresi ringan mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif. Intervensi menulis ekspresif, jadi penelitian ini diberikan untuk memberikan inspirasi menulis ekspresif. Penelitian ini ingin membuktikan apakah ada perbedaan tingkat depresi ringan mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif. Berdasarkan 40 sampel mahasiswa yang dipilih secara random, mahasiswa diukur dengan BDI Back Depression Inventory untuk melihat tingkat depresi ringan mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif di pulau data berikut. Jadi ini 40 soalnya, laksanakan analisis uji T2 sampel berpasangan, paired sample test. Cetaklah hasil perolehan dengan gunakan melakukan kegiatan berikut, mulai hipotesis H0, hipotesis HA. Uji hipotesis dengan taraf sing. Jadi kita kembali lagi ke aplikasi FSS. Sini. Ini tadi yang pertama, yang kedua kita buat file new data. Oke. Variable view sebelum sesudah. Jadi measure scale, nama kita kasih nama intervensi sebelum diberikan intervensi dan sesudah diberikan intervensi menulis. Oke. Sesudah sebelum intervensi sesudah intervensi. Oke, sudah. Ini scale desimal, desimal. Kita kembali data view sudah terjadi. Tidak ada namanya sebelum dan sesudah. Kita tinggal masukkan data. Sini saya sudah buat. Tinggal copy saja, Ctrl copy. Setelah kok nggak bisa copy. Copy SPSS master dan sesudahnya Ctrl copy Ctrl sesudah paste. Oke, sudah kita lakukan analis. Compare means paired sample t-test.
kita masukkan sebelum, kita masukkan sesudah, absen 90%, oke, continue, oke. Dan paired sample t-test, ini yang sample t-test, yang bawah ini paired sample t-test, ini sudah saya copy, sudah saya masukkan di sini. Ini hasilnya sudah saya copy di sini. Hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan tingkat depresi ringan pada mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif. HA terdapat perbedaan tingkat depresi ringan pada mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif. Jadi, intervensi hasil output SPSS pada tabel paired sample statistik memuat deskriptif tentang tingkat depresi ringan pada mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif yang meliputi banyaknya data mean, standard deviation, dan standard error mean, banyaknya data N masing-masing mahasiswa antara yang sebelum dan sesudah diberikan pelatihan komunikasi efektif 40, rata-rata mean tingkat depresi ringan pada mahasiswa sebelum diberikan menulis depresi 13,8, jadi 13,8, dan sesudahnya 8,9500. Dan depresi ringan pada mahasiswa sudah diberikan menjadi 8,900. Simpangan baku standar deviation masing-masing untuk yang sebelum diberikan menulis 1,41784. Jadi di sini simpangan baku dan sesudahnya 1,13114. Untuk standar error of mean masing-masing sebelum 0,22418 dan sesudahnya 0,17885. Berdasarkan perbandingan rata-rata mean skill efficacy akademik mahasiswa antara sebelum diberikan intervensi menulis ekspresif 13,8 dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif 8,9500. Hal itu berarti terdapat penurunan yang signifikan tingkat depresi ringan pada mahasiswa. Pada data paired sample correlation memuat data tentang ada tidaknya korelasi tingkat depresi ringan mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif. Diperoleh korelasi sebesar 0,537 dengan nilai sig 0,0 kurang dari 0,05 yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikasi tingkat depresi ringan pada mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi sebelum dan sesudah. Ini correlation 0,537. Pada tabel paired sample test memuat data hasil uji T 2 sampel bersama yang memiliki T hitung signifikasi. Berdasarkan data di atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan dua cara sebagai berikut. Dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Untuk melihat harga T tabel, maka didasarkan pada derajat kebebasan yang besarnya adalah N kurangi, yaitu 40 kurangi 1 sama dengan 39. Berdasarkan hasil analisis uji dua sampel berpasangan, maka dapat diperoleh hasil berikut. T hitung lebih besar dari T tabel, jadi 24,507 lebih besar dari 2,021. 24,507 ini T 24,507 lebih besar dari 2,01, ini ada di tabel, maka H0 ditolak, yang artinya ada perbedaan signifikan tingkat depresi ringan pada mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif. Dengan membandingkan taraf signifikasi p-value dengan galatnya, jika signifikasi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, jika signifikasi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Pada kasus ini terlihat bahwa signifikasi sebesar 0 kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan AA diterima. Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan tingkat depresi ringan pada mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif diterima, artinya bahwa tingkat depresi bahwasanya tingkat depresi ringan pada mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif adalah berbeda. Kesimpulan berdasarkan
analisis uji T2 sampel persen dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat depresi ringan pada mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi imunosupresif. Berdasarkan perbandingan rata-rata min tingkat depresi ringan pada mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi ternyata lebih tinggi daripada sesudah diberikan intervensi imunosupresif. Hal itu berarti terdapat penurunan signifikan tingkat depresi ringan pada mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Maka dapat disimpulkan bahwa intervensi menulis ekspresif itu sangat efektif dalam upaya menurunkan tingkat depresi pada mahasiswa. Jadi, kesimpulannya, intervensi menulis ekspresif itu sangat efektif untuk menurunkan tingkat depresi pada mahasiswa.